Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan tentang front office dari Hotel Kempinski Jakarta. Di sini saya tidak sendiri. Ada saya bersama teman saya. Yang pertama ada Amelia Dwi Juliana. Lalu yang kedua ada saya, Rifki Maulana. Selanjutnya ada Rian Aris Mustafa dan yang terakhir ada Yuni Atika. Di sini bisa kita lihat struktur organisasi dari front office Kempinski Jakarta. Di sini yang paling tinggi ada DER of Room sampai dengan Data Manager, Guest Relation Manager, Ganesha Supervisor Floor Manager, dan Chief Concierge sebagai tatanan paling bawah dari front office Kempinski Jakarta. Oke, di sini kita akan membahas job desk dari front office Kempinski Jakarta. Oke, yang pertama, Room Division, Director Manager of a Room, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh operasional dari pelayanan tamu berjalan dengan baik dan bertugas untuk mengarahkan bawahannya. Jadi memang Room Division Director atau Manager ini, jadi tugas dari Room Division Director or Manager ini itu sebagai pengawas ya, pengawas dari operasional pelayanan Hotel Kempinski Jakarta. Yang kedua, Secretary to Director Manager. Memproses pekerjaan administrasi di front office departemen. Secara khusus, ia bertanggung jawab terhadap pekerjaan administrasi front office manager serta membantu kegiatan operasional front office dalam hal surat menyurat. Tugas-tugasnya memeriksa surat-surat yang masuk. Setiap pagi meletakkan semua laporan yang harus diperiksa oleh front office manager di meja kerja front office manager. Menyimpan dan mengarsipkan semua surat yang masuk. Menerima telepon yang masuk sehubungan dengan pekerjaan front office manager. Menyambungkan telepon keluar jika diminta oleh front office manager. Menerima pesan untuk front office manager. Mencatat bagi pertemuan front office manager dengan para stafnya. Membuat storeroom requisition untuk front office departemen. Memproses faksimili masuk ataupun keluar. Mengecek kerapihan dan kebersihan ruangan kantor FOM. Mengorganisir perjalanan bisnis front office manager. Membantu proses seleksi dan wawancara dengan calon karyawan untuk front office departemen. Menyebarkan informasi penting terhadap departemen. Melakukan surat menyurat yang dibuat dengan mesin ketik, manual ataupun komputer. Membantu pekerjaan lain yang berhubungan dengan operasional di front office seperti membuat konfirmasi pemesanan dan lain-lain. Mengawasi pekerjaan office boy dalam pendistribusian surat, hubungan kerja pelaporan kepada pengawasan terhadap front office manager. Yang ketiga, housekeeping departemen. Eksekutif housekeeping adalah pimpinan tertinggi di bagian housekeeping departemen yang bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan atau operasional yang terkait dengan masalah penyiapan kamar dan kebersihan area umum hotel. Asisten housekeeper bertugas untuk membantu tugas-tugas dari housekeeper seperti mengawasi kelancaran penyiapan kamar tamu. Laundry manager. 1. Merencanakan program kerja dan anggaran pada bagian laundry. Kedua, mengkoordinir pelaksanaan tugas di laundry. Ketiga, mengawasi kerja langsung bawahannya. Keempat, bertanggung jawab atas pengeluaran untuk biaya operasional. Kelima, bertanggung jawab atas pencapaian target pendapatan laundry. Keenam, melatih dan memotivasi bawahannya. Ketujuh, membuat evaluasi bawahan secara rutin maupun setiap tahun. Kedelapan, menangani masalah atau keluhan tamu. Kesembilan, membuat laporan kepada general manager. Dan yang terakhir, 10, membina kerjasama dengan pimpinan dan bagian lain. Baik, selanjutnya ada front office manager. Front office manager merupakan orang yang menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengevaluasi karyawan dari front office. Yang kedua ada memastikan bahwa semua staf di front office menguasai sistem komputer hotel.
etika penerima telepon, dan standar operasional yang ada di hotel. Yang ketiga ada menjaga keharmonisan kerja dengan penjualan dan pemasaran tentang harga kamar. Yang keempat ada menyambut tamu VIP. Yang kelima ada menangani keluhan tamu yang tidak bisa diselesaikan oleh bawahannya. Yang keenam ada membuat laporan bulanan tentang daftar tamu, tingkat hunian maupun untung atau rugi di bagian kantor depan. Yang ketujuh ada menjaga kedisiplinan petugas kantor depan dengan memberikan peringatan dan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Yang ke-8 ada meningkatkan kualitas dan prestasi karyawan yang berprestasi dengan memberikan penghargaan. Dan yang terakhir ada membuat budget tahunan, menganalisis operasi dan pendapatan hotel secara harian dari sisi pendapatan rata-rata harga kamar. Baik, selanjutnya ada asisten front office manager yang bertugas membantu pekerjaan front office manager dalam hal kontrol dan administrasi. Yang kedua ada membuat jadwal kerja dari manager, resepsionis, telepon operator, GRO, and concierge. Yang ketiga ada memantau operasional di front office. Yang keempat ada mengarahkan dan mengawasi terhadap pekerjaan resepsion dan concierge. Yang kelima ada memimpin briefing pada waktu shift malam. Yang keenam ada terjun ke operasional hotel pada saat ramai. Yang kedelapan ada menghadiri briefing pagi manajemen hotel, mewakili front office manager jika berhalangan hadir. Dan yang terakhir menangani keperluan tamu yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya ada data manager yang bertugas membantu front office manager dan asisten FOM dalam melakukan tugas operasional di front office. Yang kedua mendukung kelancaran proses check-in dan check-out. Yang ketiga ada menangani kesulitan tamu dan staf di front desk. Yang keempat ada mengontrol operasional di seputar front office antara lain lobby, restoran, bar, lounge, koridor, dan kamar tamu. Yang kelima ada membuat laporan setiap shift tentang tamuan dan kejadian selama jam kerja. Dan yang terakhir membuat tamu VIP bersama dengan front office manager. Dan yang selanjutnya ada guest relation manager yang bertanggung jawab untuk rooming tamu dan memastikan bahwa setiap tamu telah tahu kamarnya dan jalan menuju kamarnya masing-masing, serta memastikan apakah mereka senang dengan pelayanan yang mereka dapatkan selama tamu menggunakan akomodasi di hotel. Tugas dan tanggung jawab dari shift concierge yaitu mengarahkan dan mengawasi bawahannya seperti parking valet, doorman, bellboy, bell captain, dan petugas informasi dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Mengurus tagihan koran atau majalah khusus bagi tamu yang meminta di luar item yang diberikan hotel, memerintahkan bell captain untuk pendistribusian semua surat, telex, dan faksimil yang masuk, memastikan bahwa semua pesan untuk tamu dapat disampaikan secepatnya, menangani sistem pengeluaran kunci duplikat dan pengembaliannya ke dalam logbook, mencek kebenaran berita di papan pengumuman di pintu masuk hotel tentang event yang sedang berlangsung pada hari itu. Selanjutnya, mencek dan memastikan bahwa semua tamu telah menerima koran dan majalah yang merupakan komplimen dari hotel, mengawasi proses penitipan barang dan sistem penyimpanannya, secara teratur menghadiri rapat di front office department, mencek dan mengawasi penampilan atau grooming para staf agar sesuai dengan standar hotel, serta mengatur jadwal kerja staf sehingga tidak bentrok dengan program pelatihan yang diselenggarakan oleh hotel. Berikut ini tugas dan tanggung jawab dari floor supervisor, yaitu menerima laporan dari front desk informasi tamu kamar yang check-in, check-out, atau status lainnya yang didistribusikan ke room boy atau roommate, melakukan double check untuk kamar-kamar yang telah dibersihkan dan akan siap jual, mencatat dan melaporkan mengenai missing article, damage, serta perbaikannya, memberikan pengarahan tentang prosedur kerja dan instruksi kepada room boy dan roommate, mengawasi operasional dan administrasi serta double check untuk setiap purchase request
untuk setiap material requisitions. Selanjutnya, bertanggung jawab atas persediaan cleaning supplies, gas supplies, dan small storage, menerima laporan kerusakan dan membuat work order, menghandle lost and found, membuat log inventory linen, gas supplies, dan cleaning supplies, membuat laporan tentang loss damage report, membuat time schedule, leading setup dan clear up furniture institutional function, mengatur schedule annual leave karyawan, memberikan perhatian khusus untuk kamar-kamar VIP dan complimentary, serta bila terjadi hal yang tidak semestinya dan bukan merupakan kewenangannya, maka diharuskan report ke asisten executive housekeeper atau executive housekeeper. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari spam manager yaitu mengawasi semua operasi penjadwalan, pelatihan, pemesanan, persediaan, pembukaan dan penutupan spa, pencatatan mesin kasir dan setoran tunai, operasi harian dikelola di spa termasuk menempatkan dan melacak pesanan untuk persediaan dan peralatan spa, penegakan kebijakan dan prosedur internal untuk memastikan keamanan klien dan juga karyawan, serta melakukan berbagai perawatan wajah dan tubuh sambil bekerja sebagai ahli kecantikan utama. Oke, kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah Food and Beverage Department atau yang lebih sering kita dengar atau disingkat dengan F&B Department. Di sini saya akan memberikan gambar umum dulu ya, Food and Beverage Department. Pasti pada bertanya, Food and Beverage Department itu apa? Oke, Food and Beverage Department bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan lain yang terkait dari para tamu yang tinggal maupun yang tidak tinggal di hotel tersebut dan dikelola secara komersial serta profesional. Jadi Food and Beverage adalah sebuah bagian dari sebuah hotel yang khusus menangani makanan dan minuman yang disajikan untuk para tamu. Lalu ada ruang lingkup Food and Beverage Department. Yang pertama ada Food and Beverage Product, bertugas memberikan pelayanan dengan menyajikan berbagai hidangan yang dibutuhkan oleh tamu selama menginap. Jadi di sini mungkin sebagai pelayan ya, melayani atau memang menyajikan makanan itu secara langsung ke tamu. Nah, Food and Beverage Product mempunyai beberapa produknya itu ya. Yang pertama, appetizer. Yang kedua, ada main course. Yang ketiga, ada dessert. Yang keempat, ada soup. Untuk Food and Beverage Product, di Hotel Kempinski Jakarta, salah satunya bisa kita lihat adalah Signature Restaurant. Signature Restaurant mempunyai jam buka dari hari Senin sampai Minggu dengan jam untuk sarapan dari jam 6 pagi sampai jam setengah 11 siang, untuk makan siang dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, dan untuk makan malamnya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Nah, untuk style dari restoran ini pun bermacam-macam. Ada buffet atau prasmanan yang lebih kita sering kenal. Lalu ala carte, di sini ala carte kita bisa memesan menu secara terpisah. Lalu ada family friendly dan all day dining. Untuk para pasangan-pasangan cocok sekali dimakan di restoran ini ya. Dengan pilihan menunya ada Indonesian dan Western, dan dengan kapasitas hingga mencapai 108 orang dan mempunyai rata-rata harga dari 600.000 ya untuk 2 orang tapi tanpa alkohol. Dan restoran ini berlokasi di lantai 1 Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Jam buka untuk breakfast di Signature Restaurant yaitu dari jam 6 pagi hingga jam setengah 11 siang. Menu breakfast di Signature Restaurant terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama bakery. Terdapat makanan bernama Homemade Bakery Basket dengan harga 75.000 per porsi dan Bread Selection dengan harga 60.000 per porsi.
Yang kedua, ada fruit and cereal. Terdapat makanan bernama Slice Seasonal Tropical Foods dengan harga 70.000 per porsi dan Assorted Dry Cereal dengan harga 60.000 per porsi. Yang ketiga, Indonesian and Asian Food. Terdapat makanan bakso dengan harga 125.000 per porsi, nasi goreng dengan harga 130.000 per porsi, dan signature bubur ayam HI dengan harga 100.000 per porsi. Jam buka untuk ngemil, makan siang, dan makan malam yaitu dari jam 11 siang hingga jam 9 malam. Menu day dining di signature restoran terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, salad and appetizer. Terdapat makanan bernama Caesar salad dengan harga 85.000 per porsi dan Kempinski Cobb salad seharga 130.000 per porsi. Yang kedua ada sandwich and burger. Terdapat makanan bernama grilled panin with smoked turkey dengan harga 95.000 per porsi dan grilled stick sandwich with black angus tenderloin seharga 235.000 per porsi. Yang ketiga ada main course, terdapat makanan bernama black bean beef dengan harga 265.000 per porsi dan fish and chip seharga 145.000 per porsi. Yang keempat ada dessert, terdapat minuman penutup bernama cendol panna cotta dengan harga 80.000 per gelas dan es podeng kembang talang dengan harga 80.000 juga per gelas. Serta terdapat makanan penutup bernama durian ketan seharga 105.000 per porsi. Menu beverage di signature restoran terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, water bar. Terdapat minuman bernama Equil Still dan Equil Sparkling, dengan masing-masing minuman mempunyai 2 ukuran gelas, yaitu ukuran 380 ml dengan harga 55.000 per gelas, sedangkan untuk ukuran 760 ml dengan harga 95.000 per gelas. Serta terdapat minuman bernama San Pellegrino dengan ukuran gelas 500 ml seharga 70.000 per gelas. Yang kedua, ada Rejuvenating Fresh Juice. Terdapat 3 minuman sehat dengan harga masing-masing yaitu 65.000 per gelas. Minuman sehat yang pertama bernama Shocking Healthy merupakan campuran dari timun, apel, dan seledri. Minuman sehat yang kedua bernama Tropical Thunder merupakan campuran dari pisang, nanas, dan kale. Minuman sehat yang terakhir bernama The Antioxidant, merupakan campuran dari strawberry, blueberry, dan beet. Lalu yang ketiga ada milkshake. Terdapat 3 minuman dengan harga masing-masing minuman yaitu 70.000 per gelas. Menu minuman tersebut bernama berry, vegan power, dan cendol. Terdapat 2 jenis minuman yang beralkohol, yaitu koktail dengan harga tiap 4 minuman tersebut 150.000 dan Scotch Whisky dengan harga mulai dari 145.000 hingga 525.000. Ruang lingkup yang kedua, Food and Beverage Service bertugas menangani penghidangan makanan minuman. Penyiapan beberapa jenis minuman diantaranya minuman campuran. Tujuan utama departemen ini adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya, apa arti service? Service terdiri dari 7 huruf, mempunyai arti di setiap hurufnya. Yaitu, S itu smile to everyone, yang berarti berikan senyuman kepada semua orang. E itu excellent in everything we do, yang berarti kerjakan semua semaksimal mungkin dan memuaskan. R itu reaching out to every guest with hospitality, yang berarti jangkau dan dekati tamu dengan penuh ramah tamah. V itu viewing every guest as special, yang berarti memandang dengan rasa yang sangat penuh perhatian. I itu inviting guests to return, yang berarti melakukan segala sesuatu terhadap tamu yang akan membuat tamu tersebut datang kembali. C itu creating a warm atmosphere, yang berarti selalu menciptakan suasana yang akrab atau hangat terhadap tamu. E itu eye contact that show we care, yang berarti mata sesekali harus kontak dengan pandangan tamu, sehingga tamu dapat memanggil kita bila memerlukan sesuatu. Ruang lingkup Food and Beverage Service terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, Food and Beverage Front Service merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan tamu, terdiri dari restoran, bar, banquet, dan room service. Yang kedua,
Food and Beverage Bank Service merupakan bagian yang tidak langsung berhubungan dengan tamu karena harus melalui perantara pramusaji terdiri dari kitchen stewarding. Bagian Food and Beverage Front Service terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama restoran, merupakan departemen yang menyelenggarakan pelayanan makanan dan minuman secara komersil pada suatu hotel. Yang kedua ada bar, merupakan departemen yang menyiapkan makanan dan minuman baik beralkohol dan non-alkohol. Yang ketiga ada banquet, merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam event-event besar yang diselenggarakan di hotel melalui pelayanan makanan dan minuman. Biasanya diselenggarakan di ballroom maupun garden. Dan yang keempat merupakan room service merupakan departemen yang bertugas melayani makanan dan minuman pada tamu yang menghendaki makan dan minum dalam kamar hotel. Room service melayani tamu selama 24 jam. Baik, selanjutnya ada Food and Beverage Director yang bertugas menetapkan menu, sistem penyajian, strategi penjualan, mengarahkan pelaksanaan, serta menilai keberhasilan. Yang kedua ada melakukan analisa tentang pesaing. Yang ketiga ada menyusun anggaran production kitchen, F&B service, and stewarding. Dan yang keempat ada merumuskan kebijaksanaan pengendalian biaya operasional. Yang kelima menangani permasalahan yang memerlukan penanganan langsung. Dan yang keenam menciptakan hubungan yang harmonis dengan kolega dan pelanggan. Yang ketujuh menyelenggarakan briefing di dalam departemen. Dan yang terakhir mengusulkan kepada atasan tentang penyesuaian prosedur dan kebijakan di lingkungan Food and Beverage Department jika diperlukan. Selanjutnya ada chef de cuisine yang bertugas memesan atau mengawasi pemesanan barang serta bahan makanan pada gudang. Yang kedua merencanakan dan menyusun menu. Yang ketiga memberikan saran-saran atau data tentang peralatan dapur yang akan dibeli. Yang keempat menjaga kestabilan food cost atau biaya pokok pengolahan makanan sehingga tingkat keuntungan tertentu bisa dicapai dan dipertahankan. Yang kelima ada mengatur pekerjaan, menentukan uraian tugas-tugas masing-masing kejabatan, dan menyusun jadwal kerja brigade dapur. Dan yang keenam ada meningkatkan kemampuan bawahan dengan jalankan latihan, training baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dan yang terakhir mengawasi pekerjaan dapur terutama pada waktu servis sehingga kualitas makanan yang dijual dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada sous chef yang bertugas mengawasi kelancaran kerja di kitchen department secara keseluruhan. Yang kedua membuat daftar pembelian barang yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional kitchen. Yang ketiga menyusun daftar menu sesuai dengan instruksi dari chef de cuisine. Dan yang keempat membuat laporan-laporan dan ide-ide dengan tujuan untuk mencapai target yang diinginkan. Yang kelima ada membantu chef de cuisine untuk menjaga food cost. Yang keenam ada mengontrol kebersihan areal dapur dan sekitarnya. Yang ketujuh menyusun jadwal kerja atau shift karyawan bersama dengan chef de cuisine. Yang kedelapan bekerja sama dengan chef de cuisine dalam mengawasi proses pengolahan makanan di dapur. Dan yang terakhir bersedia menggantikan chef de cuisine apabila sedang menjalankan tugas luar. Selanjutnya ada asisten chef de partie. Tugasnya bertanggung jawab terhadap proses pengadaan kebutuhan bahan makanan khususnya untuk jamuan-jamuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh hotel. Dan uraian tugasnya yang pertama itu mengawasi kelancaran kerja sehari-hari pada setiap section. Yang kedua memberikan tugas-tugas harian kepada setiap cook yang dibawahinya. Yang ketiga mengawasi operasional kitchen kepada tiap shift. Yang keempat menyelesaikan segala persoalan ditimbulkan pada saat operasional. Dan yang terakhir memberikan operasional briefing pada tiap harinya. Selanjutnya ada baker, bertugas menerima pesanan makanan dari pramusaji atau waiter, kemudian meneriakan ke seksi yang bersangkutan dengan makanan tersebut seperti appetizer, diteriakan pada garden
manajer, kue-kue, pastry, dan lainnya. Dan bila makanan tersebut diminta oleh waiter, maka baker meminta makanan tersebut pada cook yang bertugas kemudian memeriksa ketetapan porsi dan chemist, sauce, and lainnya, sehingga kualitas makanan yang sampai ke tangan tamu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada cook yang bertugas sebagai juru masak yang mengelola makanan mentah menjadi makanan yang dapat disajikan. Yang uraian tugasnya merupakan yang pertama ada memiliki pengetahuan makanan, yang kedua kreatif dalam mengolah makanan atau masakan, dan yang terakhir memelihara kebersihan lingkungan kerja. Selanjutnya ada Assistant Food and Beverage Manager yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar kitchen, F&B service, and stewarding, menyusun rencana kerja dan nilai pelaksanaannya, mengawasi jadwal operasional bawahannya, memonitor hasil inventaris fisik di bagian kitchen, F&B service dan stewarding, memonitor pelaksanaan storeroom requisition, melakukan penilaian penampilan kerja bawahan, melaksanakan kelancaran operasional bagi kegiatan yang ada kaitan kerja dengan Food and Beverage Department, mengkoordinasikan penyiapan dan mengawasi kelancaran acara event or function, menangani permasalahan yang memerlukan penanganan langsung dan melaporkan kepada atasan, menjalin hubungan dengan rekan dan tamu, menciptakan hubungan yang harmonis dengan kolega dan pelanggan, dan yang terakhir, memberi arahan dan petunjuk kepada bawahan. Dan selanjutnya ada Restaurant and Bar Manager yang melakukan koordinasi kegiatan operasi di outlet Food and Beverage Service. Yang kedua, mengkoordinasikan persiapan dan mengawasi kelancaran penyelenggaraan function or event. Yang ketiga, membantu kelancaran pelaksanaan inventaris fisik. Yang keempat, menjalin dan membina hubungan dengan tamu. Yang kelima, membantu untuk membuat laporan monthly report F&B sales. Yang keenam, melakukan penilaian penampilan kerja bawahan. Yang ketujuh, menangani permasalahan yang memerlukan penanganan langsung dan melaporkan kepada atasan. Yang kedelapan, menangani dan memonitor suatu perubahan dan penyimpangan dalam kegiatan operasional. Yang kesembilan, memonitor dan mengawasi personal hygiene, grooming, and sanitasi. Yang kesembilan, menangani dan mengawasi langsung pelayanan tamu VIP. Yang ke-10, menciptakan dan membina suasana kerja yang sehat, dan terakhir, menyelenggarakan briefing harian. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari head waiter mengawasi penyimpanan penggunaan per stok, memeriksa kelengkapan dan ketepatan dari mess and place, meneliti ketepatan daily sales report, mengarahkan dan mengawasi kelancaran pelayanan di restoran, menangani keluhan tamu, mengatur pembagian station, memeriksa personel hygiene, grooming, dan sanitasi, mendampingi sous chef dalam penataan buffet, menangani langsung pelayanan tamu VIP, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan clear up, membantu kelancaran pelaksanaan inventaris fisik, dan memeriksa kelengkapan ketepatan pengadaan storeroom requisition. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari Captain Waiter membantu head waiter melaksanakan tugasnya, melengkapi kelengkapan ketepatan dari mess and place, membuat daily sales report, melengkapi penyimpanan dan penggunaan per stok, mengawasi dan membantu kelancaran ketepatan pelaksanaan pelayanan penjualan dan penyajian makanan dan minuman, membuat repair dan maintenance order, menangani langsung pelayanan tamu VIP, mengatasi keluhan tamu, mengawasi dan mengarahkan kelancaran pelayanan bawahan, membantu kelancaran pelaksanaan inventaris fisik, menjalin hubungan baik dengan tamu, serta menciptakan dan membina suasana kerja yang sehat. Selanjutnya terdapat fungsi dari waiter atau waitress, yaitu membantu tamu dalam memilihkan tempat duduk, membantu tamu dalam memesan makanan dan minuman, membantu menjelaskan minuman atau makanan yang mungkin belum diketahui oleh tamu. Selain itu, tugas waiter atau waitress juga meliputi menyambut semua tamu yang datang ke restoran,
mempersilahkan tamu untuk duduk, menawarkan menu yang ada di restoran, menyajikan makanan dan minuman yang telah dipesan tamu, melakukan upselling dengan menawarkan makanan atau minuman penutup, memberikan total tagihan kepada tamu, dan mengambil gelas dan piring kotor. Adapun beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang waiter atau waitress adalah bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian restoran, bertanggung jawab atas semua inventaris peralatan dan perlengkapan restoran untuk pelayanan, serta bertanggung jawab kepada head waiter atas semua tugas yang telah diberikan. Berikut tugas dan tanggung jawab dari room service order taker, yaitu menangani penerimaan, pencatatan room service order, dan menyampaikan kepada room service captain, menyarankan dan membantu tamu dalam pemilihan menu, memelihara suasana kerja yang sehat, serta menghadiri briefing head waiter. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari banquet manager, yaitu bertanggung jawab terhadap operasional di bagian banquet dari persiapan tamu sampai closing, melakukan koordinasi dengan departemen lain, menangani administrasi seperti perjanjian dengan tamu, pemesanan barang atau alat jadwal, dan lain-lain, mengawasi dan membantu bawahan bekerja, memberi pengarahan dan melatih kemampuan bawahan, serta membuat table plan. Berikutnya, chief steward bertanggung jawab atas kebersihan, peralatan, dan keutuhan steward. Kemudian, steward supervisor bertanggung jawab terhadap job performance subordinate, mengarahkan dan mengawasi agar F&B equipment dalam keadaan bersih, meyakinkan bahwa persediaan barang di gudang selalu siap dan tersedia, membuat work time schedule anak buahnya, serta selalu menjaga kesiapan kerja di mesin dan merawat dengan baik. Dan tugas dan tanggung jawab dish and pot washer, yaitu dishwasher adalah petugas yang mengurusi peralatan yang mudah pecah, sedangkan pot washer adalah petugas yang mengurusi peralatan yang besar-besar. Resep dari Bloody Mary cocktail yaitu es batu, sepertiga batang seledri, 1 sendok bar sirup madu, 15 ml jus lemon, 100 ml jus tomat, 5 tetes saus kecap Inggris, 1 tetes saus asam pedas merk Tabasco, garam secukupnya, lada secukupnya, serta 50 ml vodka. Berikut ini terdapat video How to make Bloody Mary cocktail. Hello everyone, today I'm gonna show you how to prepare Bloody Mary cocktail. For this we need highball glass, ice to chill it, even this way, and take a Boston shaker. Good. First step is fresh celery. We need to little bit mash it. Squeeze the juice which is inside. Good. Next point is a little bit of sweetness, about 1 bar spoon of honey syrup. Now, actually, this is not classic recipe, as you guessed already maybe. Little bit of lemon juice, about 15 ml, tomato juice, of course, need about 100 ml. Good. Next step is Tabasco,
sauce and Worcester sauce. Worcester about maybe 5-6 dashes, and Tabasco just 1 dash. Good. Next step is salt and pepper. About 1 pinch of any of them. Good. And last component is vodka. Good Russian vodka. 50 mils. Nice. Time to stir it. Actually, you can shake this cocktail, but shaking make it kind of fluffy or sponge, you know. But rolling gives nice smoothness and even kind of nicely sleepiness. Okay. Pour into glass. A little bit more ice. And time to garnish it. Just take fresh celery, kind of this. Good. Very, very good, my friends. Nice. And of course, strong. So, this is Bloody Mary cocktail, and time to taste. My God. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang Front Office Department dan Food and Beverage Department. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.